Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Dumani Channel. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas mengenai Fiverr. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pembeli di Fiverr. Ini cocok banget buat pemula ataupun yang sudah mulai atau yang sudah lama berkecimpung di dunia Fiverr tapi masih belum juga mendapatkan buyer ataupun pembeli. Jadi pastiin kalian tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi di sini aku bakal ngejelasin gimana caranya kita menarik pembeli untuk menjadi klien kita di Fiverr, tapi menggunakan HP. Jadi ini bisa kita lakukan melalui laptop ataupun melalui HP, handphone. Nah, untuk aplikasinya itu kalian bisa download di Play Store ataupun App Store. Itu tulis aja, kalian ketik aja Fiverr. Nanti linknya aku taruh di deskripsi di bawah. Oke, kita langsung aja mulai. Jadi yang pertama harus kalian lakukan itu tadi download Fiverr-nya, terus login ke akun kalian, terus langsung aja ini kita mulai buka Fiverr-nya ya. Nah, ini adalah tampilan dari profile Fiverr kita. Nanti akan seperti ini. Jadi, untuk mendapatkan pembeli di Fiverr, itu kita bisa menggunakan fitur namanya buyer request. Buyer request ini adalah fitur yang disediakan oleh Fiverr, di mana di sini kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan yang sudah diposting oleh para buyer ataupun klien. Jadi nanti ada nih misalnya orang dari US, dia membutuhkan desain flyer, desain majalah, desain brosur, desain banner. Nah, di situ nanti ada semacam iklan yang ditampilkan berupa daftar dari para buyer ataupun klien dan juga pekerjaan yang sedang dibutuhkan. Oke, kita langsung aja mulai. Nah, jadi di sini menunya itu kalian bisa lihat di profile ya, di profile. Nanti di sini ada menu buyer request. Ya, menu buyer request. Ini langsung kalian klik aja. Nah, di sini kan belum ada request. Jadi buyer request ini tidak 24 jam. Jadi dia hanya ada di jam-jam tertentu saja, mengingat klien itu banyak berasal dari Eropa, dari US, dari UK. Jadi dari Kanada ataupun Australia. Jadi maksudnya di sini ada perbedaan waktu. Nah, biasanya buyer request ini akan muncul pada jam-jam tertentu seperti jam 10 pagi, jam 12 sampai jam 2 siang, ataupun juga kalau untuk malam hari itu dia dini hari dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Jadi pada jam-jam itu kalian pantau aja di sini buyer requestnya, kalian refresh terus aja sampai kelihatan nanti daftarnya. Jadi di sini waktu aku rekaman dia masih pagi ya, jadi belum ada buyer request. Nah, di sini untuk buyer request itu kalian juga bisa memfilter. Jadi kalian bisa filter untuk misalnya semua ataupun yang sedang ditawarkan offer atau berupa desain brosur, desain katalog, desain flyer, ada juga untuk editing Photoshop, desain sosial media ataupun web banner. Nah, ini nanti juga bisa kalian filter di buyer request-nya. Nah, ini adalah beberapa buyer request yang sudah pernah aku kirimkan penawaran. Nah, jadi sistemnya ketika ada buyer request, kita kirimkan penawaran kita ke si buyer seperti ini. Ada buyer request di sini, dia meminta remove background untuk produk Amazon. Ini yang pertama ya. Remove background Amazon product background. Remove JPG, PNG image, resize cropping, terus remove other people, jadi menghilangkan orang-orang yang ada di foto. Clean up sama retouch foto, terus adjust brightness, contrast, shadow, sama warna, sama juga ketajaman. Nah, di sini dia tulis untuk budgetnya itu $8 dengan durasi 2 hari. Nah, jadi di buyer request ini si klien ini akan memberikan deskripsi tentang pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, ini untuk contoh salah satunya dia ingin remove background dan juga yang tadi sudah disebutkan dengan budget $8 dan juga durasi 2 hari. Kalau kalian merasa cocok dengan pekerjaan ini, kalian bisa mengirimkan penawaran. Jadi kalian bisa mengirimkan penawaran ke buyer ini. Nah, jadi untuk mengirimkan penawaran itu kita bisa misalnya menjelaskan kelebihan kita ataupun kita mengirimkan portofolio kita. Jadi kita kirimkan
kita kirimkan penawaran itu ke si buyer. Nah, ini adalah beberapa contoh ini ya dari buyer request ini. Misalnya lagi yang kedua, dari buyer request ini, hello, I'm doing a Pokemon Blue 2 player hack with someone. Nah, dia ingin, I'm interested in having a thumbnail. Nah, dia mau bikin thumbnail dengan ukuran 1280 x 720 pixel. Nah, di sini nanti semuanya ada deskripsinya, tinggal dibaca. Terus budgetnya $40, durasinya 7 hari. Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah baca semua deskripsinya, kalian merasa cocok, oh bisa nih, aku bisa nih ngerjain thumbnailnya doang. Tinggal kalian kirim penawarannya dengan oversend. Jadi kalian kirim penawarannya ke si buyer ini. Nah, ini ya, ini jadi udah banyak banget dari buyer request yang sudah pernah aku kirimkan penawaran. Jadi sistemnya ada buyer request, berarti ada orang yang mencari desainer nih. Jadi mereka menampilkan iklan pekerjaan. Nah, disitulah kita bisa menawarkan jasa kita, menawarkan skill kita ke si buyer. Ya, ini adalah contoh-contoh dari buyer request, itu banyak banget. Jadi setiap ada buyer request, kalian tinggal kirim penawaran atau oversend. Nah, untuk oversend ataupun format dari penawaran yang bisa kita kirimkan ke buyer, ini aku kasih satu contoh ya. Nah, di sini contohnya misalnya ketika ada tadi tuh iklan, si buyer menginginkan thumbnail ataupun banner gitu misalnya. Jadi kalian bisa kirimkan penawaran ke si buyer atau si klien ini. Jadi kalian bisa ketik, hi, you are looking for a professional. Kalian mention kebutuhan kliennya, misalnya banner ataupun thumbnail ataupun logo. Jadi kalian tinggal tulis you are looking for a professional flyer design, and I strongly feel that I can easily complete this task for you. I will use the mention your method. Nah, di sini mention your method itu software apa yang kalian gunakan. Bisa kalian menggunakan Photoshop, Adobe InDesign, terus apalagi ya, Canva misalnya. Jadi kalian ini mention software apa yang kalian gunakan. Jadi I will use the Photoshop misalnya to handle this project. Although I'm new to this platform, I have all the skills required to complete the job. Nah, di sini adalah kata-kata penarik pembeli ya. Jadi di sini kita menjelaskan kita itu punya skills yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Terus ada juga kata-kata, will you please give me a chance to work on your project and showcase my talent to you. Nah, di sini kita bilang ke si kliennya, maukah Anda untuk memberikan saya kesempatan untuk bekerja di project Anda dan menunjukkan talent ataupun bakat yang saya punya ke Anda, begitu. I'll not mind if you want to go for an experienced seller for this job. I can completely understand, but I still have a hope that I'll get a message from you in my inbox. Nah, jadi ini salah satu contoh dari format untuk penawaran yang bisa kita kirimkan ke buyer. Jadi kalian tinggal ganti aja nih. Untuk ini formatnya nanti aku taruh di deskripsi di bawah ya. Jadi nggak usah khawatir, tinggal kalian bisa copy paste aja. Nah, oke, lanjut. Di sini aku bakal liatin salah satu contoh percakapan kita dengan si buyer ataupun klien kita setelah kita mengirimkan penawaran tadi ya. Kita mengirimkan penawaran di buyer request. Nah, di sini jadi misalnya kita sudah kirim nih. Tadi kan kita sudah kirim penawaran di buyer request. Nah, si buyer ataupun klien itu setelah dia membaca pesan kita, dia akan mereply atau membalas pesan kita kalau dia tertarik dengan kita gitu loh. Jadi kalau dia tertarik, dia ingin memakai jasa kita, dia akan membalas pesan itu. Jadi ini contohnya, dia membalas, "Hi, thanks for your message. Terima kasih atas pesan Anda. I'm interested in doing a giveaway for my Instagram business which sells high-end designer shoes and clothes." Nah, jadi dia langsung menjelaskan dia mau bikin giveaway untuk account bisnis Instagramnya. Please me samples of your previous work. Nah, di sini dia minta sampel dari pekerjaan sebelumnya. Nah, di sini juga dia memberikan Instagram page-nya ya. Dia memberikan nama Instagram page-nya. Jadi, dia memberikan informasi apa yang kita butuhkan untuk mengerjakan desainnya.
Nah, karena tadi dia meminta ini sampel untuk pekerjaan kita, ini jadi kalian kirim aja misalnya desain-desain yang pernah kalian buat terkait dengan desain yang buyer inginkan. Nah, ini contoh-contohnya kalian kirim aja. Ini bisa dibilang portofolio kita ya. Nah, jadi kita kirimkan, misalnya kalau buyer mau minta pekerjaan sebelumnya, tinggal kita kirimkan aja desainnya. Nah, ini adalah contoh percakapan. Nah, di sini dia juga akan mengirimkan file terkait untuk pekerjaan yang akan kita lakukan. Misalnya dia di sini mau bikin giveaway sepatu, jadi nanti dia akan mengirimkan file foto sepatunya dan juga informasi-informasi yang harus dimasukkan ke desainnya. Nah, di sini kalau kalian misalnya punya suggest ataupun masukan untuk desain, itu bisa juga kalian kirim dan kalian tanyakan pendapatnya ke si buyer. Kalau desainnya seperti ini gimana? Bagus atau enggak? Ada yang mau dirubahkah? Atau apakah si buyer suka gitu. Jadi kita bisa diskusi di kolom chat ini. Kita tanyakan perihal mengenai pekerjaan yang akan kita lakukan. Jadi dapatkanlah informasi sebanyak-banyaknya supaya nanti hasil dari pekerjaan kita itu juga lebih bagus gitu dan sesuai dengan yang buyer inginkan. Di sini untuk fitur yang diberikan di Fiverr itu kita juga bisa membuat offer ataupun penawaran, create an offer. Jadi kan di sini kalau buyer request itu kan berdasarkan permintaan klien, jadi mungkin harganya itu menyesuaikan dengan permintaan si klien. Jadi kita harus bikin paket baru lagi nih, offer baru ataupun penawaran baru. Nah, di sini kalian bisa create an offer. Langsung aja create an offer di kolom chat ini. Nah, di sini create an offer itu kalian bisa pilih gignya yang mana yang sesuai dengan yang desain customer kita. Kemudian kita deskripsikan penawarannya. Kemudian untuk pembayaran ini total price-nya kalian isi misalnya mau berapa. Terus delivery time-nya juga bisa berapa hari selesainya. Untuk revisi juga ini opsional. Jadi kalian bisa kasih 1 kali revisi, 3 kali revisi, atau unlimited revisi. Ya. Terus service-nya dipilih. Kemudian kalau udah selesai semua, tinggal kita send offer-nya aja. Jadi kita kirimkan penawaran ke si buyer ini. Nah, gitu untuk kita mengirimkan penawaran harga ataupun paket baru. Nah, kita balik dulu ke ini ya, yang buyer request tadi aku lupa jelasin. Jadi di buyer request ini istilahnya itu kita cepet-cepetan dengan kompetitor kita nih. Karena begitu ada buyer request, nanti para seller ini akan masuk semua nih. Mereka akan mengirimkan penawaran ke si buyer. Jadi kita istilahnya cepet-cepetan dengan kompetitor kita. Nah, di sini misalnya sudah ada 124 offer send. Jadi ini maksudnya sudah ada 124 seller yang menghubungi buyer ini, menghubungi klien ini. Kemudian ada lagi 247 offer send. Jadi sudah ada 247 seller lain yang sudah menghubungi si buyer ini. Nah, ini banyak banget nih, udah 81, ini udah 335 offer send, 541 offer send. Jadi sudah banyak seller yang menghubungi si klien untuk mendapatkan pekerjaannya. Jadi di sini sistemnya kita itu berlomba siapa yang paling cepat dan siapa yang paling menarik untuk dilirik oleh si klien. Kalau kita udah masuk ke urutan paling bawah ke 500, itu nggak akan dibaca lagi sama kliennya. Paling klien itu akan melihat request-request yang di awal-awal, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang paling ke-10. Jadi kita sistemnya harus cepet-cepetan dan juga berlomba dengan seller lainnya gitu ya. Nah, ini aku lanjutin untuk create an offer tadi. Jadi kan kita sudah belajar tadi tuh gimana caranya membuat penawaran baru kepada buyer kita. Nah, ini contohnya bentuknya nanti create an offer itu tampilannya seperti ini. Create a unique social media post designs. Here is your custom offer. Jadi penawarannya itu custom ya. Custom itu berdasarkan dari kebutuhan klien gitu. Jadi harganya juga menyesuaikan. Offer price-nya $60, 3 hari delivery, unlimited revision, 2 extra fit template, dan juga sources file. Nah, jadi ini bentuk dari penawarannya, kita kirimkan ke si buyernya gitu.
Nah, ini adalah untuk pekerjaan yang sudah selesai, yang sudah kita kirimkan ke klien. Nah, jangan lupa, ini saran aku, jangan lupa ketika kita sudah menyelesaikan pekerjaan, kita sudah mengirimkan desain ke klien, jangan lupa untuk meminta review, karena review itu sangat penting di Fiverr. Jadi kinerja kita itu akan dilihat dari reviewnya. Jadi klien itu akan melihat seller mana yang reviewnya paling banyak, seller mana yang reviewnya paling bagus. Jadi jangan lupa untuk minta review yang bagus dari klien kita setelah kita menyelesaikan desain mereka. Dan juga kita bisa memberikan feedback mengenai mengenai klien. Jadi kita bisa juga kasih feedback ke klien kita. You are the best, loving working with you, and I wish you all the success in the world. Thank you for being such a delight to work with. Let me know if you need me for any future project. Nah, ini penting juga ya. Jadi kita let me know if you need me for any future project. Jadi ketika klien ini membutuhkan project baru di kemudian hari, ya, si klien bisa menghubungi kita kembali untuk bekerja sama lagi gitu. Jadi penting untuk menjalin hubungan yang baik dengan klien, karena kita nggak tahu, mungkin untuk project selanjutnya klien itu akan pakai jasa kita lagi gitu ya. Oke, aku rasa sekian dulu untuk video kali ini. Itu dia tadi caranya, gimana cara mendapatkan pembeli di Fiverr. Kita bisa menggunakan fitur buyer request. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di next video.